Sebetulnya emang kita ininya lama juga ya, bikin rekamannya lama, materinya lama gitu. Cuma kalau 10 tahun terakhir memang ada gangguan lah, ada banyak sekali gangguan yang bikin apa namanya, bisa dibilang kita jadi mandek gitu. Urusan-urusan mistis ini kalau kita cerita terdengar mengada-ngada gitu ya. Kalau dibahas juga, masa sih zaman sekarang ada gitu? Masih aja gitu ya? Gitu. Mungkin lagunya cuma satu aja, gimmicknya 50 gitu. Nah itu kalau zaman sekarang lebih ini kayak gitulah, lebih produktif kalau kayak gitu. Jadi, lebih produktif bikin gimmick daripada bikin musik. Daripada bikin karya musiknya gitu. Karena memang bukan ya gue teh bukan mau menyalahkan hal itu tapi kedatangan sebuah konten baru kembali di Ruang Tamu IUC, dan bakal ada seorang musisi yang luar biasa sekali. Bakal kita ulas bagaimana perjalanan bermusiknya, tapi jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kira-kira siapakah beliau yang akan mengisi Ruang Tamu IUC hari ini? Kita langsung panggil aja. Ini dia, Otong Koil. Yeay. Hai. Halo. Halo, apa kabar? Baik. Bang Otong, alhamdulillah ya. Ini hujan masih tetap berjalan, tapi kayaknya sumringah beliau. Habis lagi kenapa atau habis bahagia dengan apa? Selalu bahagia sih kalau saya mah. Harus selalu bahagia, harus semangat gitu ya. Nah ini buat teman-teman semuanya yang penasaran tentang bagaimana perjalanan bermusik Otong Koil sendiri, kita akan kupas banyak di Ruang Tamu IUC. Tapi sebelumnya yang bikin penasaran saya adalah terlahir dengan nama F.A. Ferdiantoro. Kenapa jadi Otong Koil? Penasaran, pengen tahu. Dari SD kayaknya. Iya. Dulu zaman kecil, zaman SD ada sobat, bapaknya namanya Otong gitu. Oke. Jadi si temanku ini orangnya kayak cewek-cewek tukang bully gitulah. Oh, julid, semi julid. Iya, semacamnya. Semacam itu ya. Jadi kayak apa ya? Kayak tokoh-tokoh di film Amerika itu yang suka ngebully orang lah gitu. Oke. Jadi mungkin karena banyak musuhnya atau gimana, terus bapaknya juga bentuknya agak-agak unik lah. Karena aku bersahabat dengan si cewek ini, jadi otomatis dipoyokin otong-otong gitu. Oh, jadilah ke bawah terus. Ke bawah terus. Gitu. Terus begitu punya band juga, ya jadi digabungin itu Otong dan Koil, nama yang sangat butut itu. Iya, itu bikin penasaran soalnya. Oh, tadi saya revisi, bukan Eva tapi JA Ferdiantoro gitu ya. Yeah. Langsung tiba-tiba jadi Otong Koil gitu. Ternyata ceritanya berawal dari sahabat yang dulu pernah bersahabat lama dengan Mang Otong. Iya. Oke. Nah, ini sangat apa ya? Sangat unik sekali kalau kita ngelihat perjalanan bermusiknya Kang Otong ini udah cukup lumayan juga panjang gitu ya. 1993 ya Kang ya. Kalau Koil sendiri kita culik salah satu personil Koil yaitu Mang Otong 1993 ya Bang. Iya kayaknya. 1993 cukup panjang juga gitu ya. Kalau boleh tahu keseluruhan albumnya ada berapa tuh Mang? Albumnya Koil cuman baru ada 3 sih. Baru ada 3? Ya. Baru ada 3. Ini sengaja emang dibikin lama atau memang harus memikirkan kualitasnya maksimal atau memang ada gangguan atau gimana sebenarnya? Karena kan ini mempengaruhi produktivitas sebuah band ya. Sebetulnya emang kita ininya lama juga ya, bikin rekamannya lama, materinya lama gitu. Cuma kalau 10 tahun terakhir memang
ada gangguan lah, ada banyak sekali gangguan yang bikin apa namanya, bisa dibilang kita jadi mandek gitu. Oh. Banyak yang sakit, bolak-balik ada kejadian-kejadian yang gak jelas. Oh, ini sempat saya dengar ada gangguan mistis gitu ya? Itu yang paling menyebalkan sih itu. Itu gitu. bertubi-tubi terus gitu, Mang? Iya. Oke. Selalu hampir setiap hari lah kayak gitu. Dan katanya ke Mang Otong, bukan ke personil lainnya? Semuanya kena, sebetulnya gitu? semuanya kena. Cuman nggak pada mau cerita aja gitu. Soalnya kan urusan-urusan mistis ini kalau kita cerita terdengar mengada-ngada gitu ya. Kalau dibahas juga, masa sih zaman sekarang ada gitu? Masih aja gitu ya. Gitu. Padahal itu realita terjadi memang sebenarnya gitu ya, Mang ya? Realitanya ya karena saya sudah mengalami 20 tahun terakhir gitu. Di Indonesia tuh banyak orang yang melakukan hal benar. banyak yang melakukan dan banyak korbannya juga gitu. Oke. Banyak loh. Kayaknya mereka nggak suka Koil mau merilis sebuah karya baru atau apa gitu. Iya, itunya gitulah si tujuannya begitu. Benar. Dari dulu tujuannya begitu. Berarti artinya Mang Otong sendiri juga setuju ya bahwa produktivitas sebuah band tuh dilihat dari rilisan album atau karya terbaru mereka ya? Iya. Kalau zaman sekarang mungkin enggak ya. Kalau zaman sekarang mungkin kayak musisi juga lebih banyak gimmicknya lah gitu. Jadi musisi itu daripada karyanya lebih banyak gimmicknya. Jadi mungkin lagunya cuma satu aja, gimmicknya 50 gitu. Nah itu kalau zaman sekarang lebih ini kayak gitulah, lebih produktif kalau kayak gitu. Jadi, lebih produktif bikin gimmick daripada bikin musik. Daripada bikin karya musiknya gitu. Karena memang bukan ya gue teh bukan mau menyalahkan hal itu, tapi kebanyakan yang terjadi seperti itu. Itu lebih baik dan lebih bagus untuk si musisinya juga gitu. Kayak gitu. Baik. Cuma karena aku mah old school ya apa. Ini tua lah gitu ya, generasi tua. Jadi kita sih lebih senang karya musiknya yang lebih banyak lah gitu kalau dibanding gimmicknya ya, Mang ya? Dibanding gimmicknya. Nah, itu. Tapi sebenarnya kalau boleh tahu gitu ya, Mang Otong, untuk membuat sebuah karya itu sebenarnya hal-hal apa yang mempengaruhi untuk proses pembuatan hal tersebut, Mang Otong? Gimana ya? Maksudnya kalau misalnya lagi mempersiapkan sebuah karya baru gitu di dalam Koil sendiri gitu, sebenarnya apa aja yang harus dipersiapkan untuk membuat si karya yang memang ini Koil banget nih gitu? Kalau kita sih nggak terlalu perlu gimana-gimana. Asal ada laptop sama gitar sama mic, udah beres gitu. Udah jadi ya? Jadi kayaknya simple, nggak perlu riuh dan berkepanjangan gitu ya? Enggak. Selama nggak ada gangguan yang ribet, gampang sih buat kita bikin lagu mah. Oke, baik. Nggak gimana-gimana gitu. Jadi pokoknya so must go on lah gitu ya. Karena lebih sederhana bisa dikerjakan karya tersebut. Yang sulit itu kita bisa bikin materi, misalnya sehari bisa bikin 1 lagu atau 2 lagu gitu ya. Besoknya bikin lagi. Yang susah kan untuk menentukan biar si materi tadi jadi sampai lagu yang the best gitu. Yang susah itu milihnya dan menyempurnakannya gitu. Yang butuh waktu tuh itu. Tapi di luar gangguan yang tadi terjadi gitu, sebenarnya memang sudah banyak rilisan yang sudah disiapkan atau memang sengaja dibikin lama untuk mendapatkan kualitas yang maksimal dalam sebuah karya tersebut? Yang terjadi sekarang itu, kita punya stok lagu, ya bayangin aja 10 tahun nggak ngerilis album, jadi sementara pemain gitarnya Koil nih yang selalu bikin lagu, dia selalu bikin lagu. Seiring waktu dia selalu bikin lagu gitu. Jadi mungkin kita punya stok lagu ada lebih dari 100 mungkin ya. Oh, baik. Jadi yang sekarang aku kerjakan tuh milihin, yang ini deh.
yang ini deh, coba masukin lirik, jelek buang. Oh, Yang ini deh, iya, iya, kayak iya, gitu, iya, si iya. ininya, apa namanya, ya itu milihinnya. Sesimpel itu ya dilakukannya ya, Bang, ternyata ya. Jadi kayak begitu. Oke. Cuman, kalau idealisme band sih, bandnya juga jangan merilis lagu terlalu banyak gitu. Kita juga harus sesuaiin gitu ya, Bang ya. Jadi lebih baik ya sealbum mungkin paling banyak 12 lagu deh gitu. Ntar tunggu lagi berapa tahun baru rilis lagi. Oke. Jadi yang kita bikin banyak. Biasanya lagu-lagu cover aja buat iseng-iseng. Lagu-lagu orang kita nyanyiin gitu. Iya benar, karena di era seperti ini kita tuh menolak cicing gitu. Harus Yeah. bergerak, harus banyak mengulik apa yang bisa diulik gitu tentang si musik sendiri. Nah kalau jujur kalau saya orang awam di di urusan musik gitu ya, Bang. Tapi kalau ngelihat albumnya Coil yang di 2001 yang Megalo Blast ya, itu kan ada yang mendekati surga sama yang dosa tak pernah terhenti. Itu hits banget pada kali itu. Cuman uniknya adalah dirilis di tahun 2001, pas didengerin di 2015 itu sound terus lirik, mixing segala macam nggak terlihat jadul gitu. Nah itu gimana menurut Otong bisa kayak gitu loh? Itu luar biasa. Iya sih. Sebetulnya gue tuh nggak ngerti apa yang kita bikin 20 tahun lalu didengerin sekarang tuh kayaknya masih sama freshnya gitu, soundnya segala macam. Sebetulnya kita nggak punya formula apa gitu yang ini ya. Kita juga nggak tahu kenapa bisa begitu. Mungkin karena kualitas recordingnya mau dibilang sangat baik juga nggak bisa. Iya, padahal itu Apa ya? kurang lebih 14 tahun loh dari 2001 ke 2015, tapi itu tuh kayak masih fresh dan tidak terlihat jadul gitu. Unik sekali. Iya. Yang lebih kalau sound susah kita susah iniin ya. Kalau sound kita susah untuk nyamain ya. Karena masing-masing punya Selera pendengar musik sendiri-sendiri ya. Nah, kalau yang paling gampang dibedain video klip. Video klip, oke. Kalau menurut aku pas saat sekarang nih tahun 2021 ngelihat video klip yang tahun 2000 kayaknya ya biasa aja gitu. Tapi kalau ngelihat band lain yang dirilis tahun 2000 atau lebih lama lagi, ngelihat video klipnya kok kitanya kayak yang malu sendiri tuh nggak? Oh oke. Coba lihat di YouTube ya, lihat di YouTube. Kemarin kalau gue tuh gara-gara berusaha banget dengerin lagu-lagu Indonesia yang 90-an sampai tahun 2003, 2005 gitu. Berusaha nyimak gitu ya, karena saat dulu sama sekali nggak pernah tahu lagu-lagu tersebut gitu. Jadi sekarang berusaha nyimak dari video di YouTube kayak gitu. Ini kok jadi beda gitu ya? Antara pengen ngetawain, cuman ya lebih ke mengapresiasi juga. Intinya kalau lihat videonya tuh anjing kita gitu. Kemarin nonton si Erwin sobat aku. Iya. Si Moron. Oh oke, iya. Dulu bandnya Dr. PM. Oh iya. Lihat video klipnya. Anjing. Fuck. Terus Hayang seri. terus kan aku punya banyak anak buah ya. Gue ada di rumah banyak anak buah lah gitu. Anak-anak zaman sekarang. Lihat nih sobat gue nih zaman dulu nih 20 tahun dulu. Terus semuanya tuh ketawa gitu. Ya bodor lah gitu bodor. Terus emang zaman dulu emang kalau zaman dulu video klipnya nggak ada ide lagi gitu.
Kayak gitu yang bikin video klipnya gitu ya. Gitu. Iya, pasti ngerasa itu bukan sih. bukan menghina ya, Iya, maksudnya itu kan benar. good old days gitu. Iya sih. Tapi kalau ngomongin genre sebenarnya kalau Coil ini lebih ke apa sih, metal, underground atau apa? Apa ya? Kita mah mungkin cakupannya banyak. Cakupannya dari band-band kalau zaman dulu disebutnya band alternatif gitu. Terus lagu-lagunya Coil tuh ada yang nggak tahu namanya apa ya. Kalau zaman dulu pokoknya disebutnya alternatif, grunge. Oke. Terus di banyak lagu kita juga yang masuk genre industrial gitu kan. Sebetulnya kalau kita sendiri apa ya? Mungkin lebih All ke around gitu ya. lebih ke pop metal mungkin ya. Pop metal ya. Karena lagu-lagu Coil sih kalau gue bilang nge-pop lah ya. Iya. Artinya Bisa di beberapa lagu ada beberapa genre yang berbeda gitu ya, Bang Atang ya. Dan bahkan yang terepiknya lagi itu pernah kolaborasi sama band bergenre Melayu. Itu Bang Atangnya atau Coil atau ya. gimana? Pernah dengan Charlie dulu ya. Oh, sama Charlie. Oke. Ada Lebih ke kita manggung bareng aja. Oke, Zaman- berarti kebalikan. Maksudnya Charlie nyanyi lagu metal, Bang Atang nyanyi lagu Melayu atau gimana? Jadi Charlie saat itu masih sama ST12. Oke. Jadi Coil nyanyiin lagunya Charlie nyanyiin lagunya Coil. Si itunya gitu. Tapi itunya sih bareng apa namanya? Manggung bareng. Manggung bareng gitu ya. Terus ada ini nggak, ada dari fans gitu misalnya Fans sih marah-marah. Kecaman. Fans sih marah-marah sampai hari ini juga fans marah-marah, maksudnya ngapain kita melakukan hal tersebut gitu. Iya. Ya memang nggak ada gunanya juga ya, maksudnya. Memang nggak ada gunanya juga, terus memang lumayan menurunkan apa namanya? Image ya. Kalau image kita nggak peduli sih. Oh, oke. Menurunkan job. Oh, baik. Yang paling Karena orang langsung ngelihat gitu ya. IO ngelihat ya. yang paling hasem teh hal tersebut teh menurunkan pendapatan kita gitu sebagai musisi. Cuman kita juga nggak pernah menyesal untuk hal-hal tersebut ya, karena hal itu tuh zaman dulu juga cuman gimmick gitu. Oke. Yang memintanya adalah penyelenggara Pihak acara, penyelenggara, pihak baik. penyelenggara acara. Kan kalau di antara pemain band, di antara IO, kan kita semua berteman baik ya. Benar. Jadi ide-ide kayak gitu mau ditolak juga gimana, mau diterima juga gimana, keuntungan dan kerugiannya ada. Tapi karena intinya adalah kita berteman baik dengan IO-nya, kita berteman baik dengan yang punya idenya, berteman baik juga dengan Charlie. Jadi ya, kalau fans nggak setuju atau marah-marah atau gimana, ya fuck you lah gitu. Bodo amat gitu ya, karena saya sempat ngebaca artikel gitu, maksudnya dari pihak Coil atau mungkin diwakili Mang Otong pas lagi preskon, justru kalian ingin mengurangi jumlah fans. Itu apakah karena hal itu atau ada hal lain yang memang terjadi gitu? Hal-hal tersebut tuh karena banyak yang si fansnya Coil kan ini ya apa sama aja lah dengan fans band lain. Iya. Dalam banget gitu si apa ya namanya? Ya gitu lah kalau bahasa Fans garis keras lah ya. gitu kalau bahasa Amerika Serikatnya jero teuing lah gitu. So deep ya. Gitu. Jadi dengan kejadian-kejadian tersebut kan lumayan lah ada yang Oh, oke. ada yang cabut gitu. Iya, ada Ada yang, cabut, gue nggak ya. ngefans lagi sama Coil, oh bagus sip. Iya, Gitu. oke. Yang gitu-gitu soalnya ya gitu terlalu dalam gitu untuk memaknai si lagu gitu. Iya. Bukan hal yang salah, cuman ribet ya Iya, benar. orang-orang yang kayak gitu baper gitu ribet. Iya sih, kan kita nggak mungkin setiap saat harus mengabulkan permintaan fans ya. Betul, rada repot juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau cabut, terserah. Up to you, Arisya mau ke mana? Gitu ya. Itu yang unik juga sih. Cuman kalau di era pandemik ini kan aktivitas bermusik masih ya, maksudnya karya, mempersiapkan Asik, segala macam gitu ya. Nah ini yang lagi sedang dipersiapkan apa, Mang? Bikin apa gitu? Kemarin Desember kita ngerilis single. Jadi
karena terlalu banyak lagu, Oke. kan bingung ya. Ini lagi pandemi, terus kita rekaman, terus kita mau rilis album. Oke. Banyak ya guys persiapannya. Oke. Mau rilis album saat pandemi teh rada-rada goblok gitu. Ya. Soalnya kan jadi nggak ada gunanya kan si albumnya gitu. Nah, jadi kita mikir, tapi kalau nggak dirilis juga, makin lama ini pandeminya nggak tahu sampai kapan kan? Benar, Kalau benar. pandemi 5 tahun ke depan, berarti kita nggak rilis apa-apa nih sampai 5 tahun ke depan. Jadi ya udahlah, kita punya ide untuk kita rilis aja 2 lagu, 2 lagu baru, demo. Oke. Jadi kita merilis single, tapi merilisnya dalam bentuk CD gitu, bukan dalam bentuk digital. Oh, oke. Karena kita juga nggak punya alasan itu, nggak punya alasan kenapa nggak digital gitu. Kita cuma pengen balik ke masa lalu, orang beli CD, beli kaset lah gitu ya. Nah kita nyoba rilis single 2, tapi bonus lagunya 9 gitu. Oh, Jadi si 9 ini lagu baru atau lagu yang lama sama lagu aransemen cover baru? ya, lagu cover lagu orang gitu. Oke. Nah jadi pokoknya sebetulnya itu single, tapi bonusnya 9 lagu. 9 lagu. Jadi lagunya sih ada 11 gitu. Oke. Nah itu kita rilis kemarin berupa kaset, berupa CD. Sebetulnya yang kita rilis teh gratis sih. Oh, itu Jadi- free, cuma-cuma. Enggak cuma-cuma, jadi kalau beli t-shirt Coil Oke. dapat itu. Dapat. Oh, itu. Tapi sebetulnya CD-nya gratis gitu. Oh, itu berarti udah di bulan kemana Udah atau di bulan nanti? Desember. Di bulan Desember. Ah. Terdekat ini ke depan apa? Nah, 2021 nih? Februari. Pengennya di awal Maret kita rilis lagi single baru lagi gitu. 2 lagu, 3 lagu. Bonusnya kali ini mungkin ada 20-an lagu. Banyak lah pokoknya. Dalam satu CD itu ya? Dalam 2 CD. Oh, dalam 2 CD? Karena nggak masuk. Oh, Nggak, baik. di satu CD nggak cukup gitu sih itunya teh. Jadi saat ini kita sedang merekam sekitar 25 lagu. Ya. Pengennya Maret udah rilis gitu. Udah Sama rilis. itu jadi beli satu Pembelian t-shirt, bonus 2 CD ini. Gitu. Nah, tungguin ya. Pokoknya nanti awal Maret ya, Bang Atang ya. Semoga awal Maret. Kalau Awal Maret nggak ada semoga. halangan, beres awal Maret. Nanti berarti t-shirtnya bisa didapatkan di sini? Iya. Di jalan apa store-nya ini, Bang? T-shirtnya itu aja masuk ke Instagram Coil Official. Nah, Instagram Kalau Coil nggak di Official. Bandung Jalan Sultan Agung nomor 9. Nah, itu juga bisa dicek. Semoga nanti lancar, Maret bisa rilis semua Iya. ya, Bang. Sekarang udah jalan masa pre-order. Jadi kita ininya karena t-shirtnya mahal, Oke. sekarang tuh sedang masa pre-order. Kalau masa pre-order gini harganya 225.000. Oke. Kalau nanti udah lewat pre-order harganya di atas 300.000. Jadi sebaiknya belinya di masa pre-order murah. Di masa pre-order lebih miring harganya. Kalau nanti udah kelar pre-ordernya 300.000 ya? 300? Lebih kayaknya, Lebih ya? lebih dari 300. 300 lebih. Dan dapatnya 2 CD. Dapat 2 CD. 2 CD. Dari karya tersebut masih dengan lirik atau tema apa? Apakah kehidupan sosial atau Belum tahu, yang pribadi sekarang atau belum gimana? tahu. Yang ini sampai hari ini lagu Coil yang mau dirilisnya masih saya masih bimbang mau yang mana gitu. Oh, Masih oke. bingung. Jadi masih dengan banyak tema ya? Hmm. Apakah itu kehidupan sosial, Tapi kemungkinan karya besar atau apa? pengen tema judi ya. Tema judi? Kemungkinan besar tema, soalnya kemarin Oke. si Adam pemain bassnya Coil Lagi menang judi? enggak sih. Kita tuh nggak punya kita belum pernah rilis lagu yang temanya judi. Ya udah ntar gue pikirin lah. Oh, oke ya. Dia pengen kayak gitu. Yang suka judi samgo, gaple. Saksikan, pokoknya nanti kita tunggu ya. Semoga nanti awal Maret lancar semuanya. Ya. Tapi pernah ngebaca artikel nih dari Google gitu ya. Pernah ada statement makin tua jangan makin tumpul energi dan kreativitasnya. Sebenarnya apa makna di balik kata-kata itu? Ya, kalau buat
mungkin global ya, bukan buat musisi aja. Tapi kalau untuk musisi, buat yang kita alami gitu. Musisi yang pernah terkenal, musisi yang pernah ininya laku, apa namanya, produknya laku, musiknya ya lagunya terkenal gitu. Kan sulit ya untuk bisa, misalnya kayak Koil punya lagu yang terkenal 20 tahun lalu, betul. 10 tahun lalu. Terus sekarang untuk bikin lagu yang kualitasnya sama dengan 20 bener. Tahun lalu itu tuh sangat sulit gitu. Jadi makanya kitanya dalam hal ini, bandnya gitu, harus punya cara untuk mengasah si skill tadi, entahlah skillnya dalam bentuk gitar, dalam bentuk main musik, atau dalam ide gitu ya. Ya gitu biar nggak tumpul gitu. Soalnya kalau rata-rata musisi tua, gua salah satu contohnya musisi tua gitu. Aing nggak ngomong. Makin lama tuh makin tumpul untuk berkarya gitu. Untuk ngulik banyak lagi tentang si musik karya ini ya, Kang ya. Tapi ini kan total berarti berkarya Mang Otong dan Koil sudah berapa tahun total dari awal sampai sekarang? Berapa ya? Mungkin hampir 30 tahun ya. 25-an lah seenggaknya. 25 tahun sekitar. Berkarya di industri musik Indonesia. Kedepannya apa yang ingin disampaikan oleh Mang Otong gitu tentang para musisi yang mungkin baru mau terjun di dunia musik, atau mungkin memang sudah ada di dalamnya tapi memang masih maju mundur gitu, apapun genrenya gitu, apa pesan Mang Otong buat mereka? Kalau zaman sekarang kayaknya jadi musisi lebih aksesnya lebih mudah untuk, kan kalau zaman dulu ribuh ya. Iya betul. Zaman dulu mah nggak ada tutorial ya. Zaman dulu kan majalah. Bikin lagu sendiri aja, teman-teman ngapain lu bikin lagu sendiri? Oh iya gimana ya gitu. Iya benar-benar. Dulu bawain lagu sendiri aja udah dibilang aneh, bikin lagu sendiri dibilang aneh. Terus ya gitulah zaman dulu kayak gitu. Kalau sekarang kan anak muda zaman sekarang cenderung untuk bikin lagu, malah bikin gimmicknya juga. Iya. Intinya zaman sekarang jauh lebih mudah sama standar keseharian tuh kayak yang, oh lu punya band? Iya, dengerin lagunya mana dong dengerin. Oh gitu. Iya. Kalau zaman dulu kan demonya gitu ya. Kalau zaman dulu lu bikin band? Iya. Bawain lagu apa? Oh zaman dulu gitu. Oke. Jadi nggak maju-maju lah kalau zaman dulu tuh. Iya benar. Kalau zaman sekarang kayaknya semuanya udah super bagus lah. Jadi cuma tinggal kitanya sendiri yang, ya kalau buat anak muda sih kayaknya zaman sekarang ya, daripada kuliah, daripada kerja kantoran gitu, mendingan juga jadi pemain band kalau zaman sekarang. Nah itu lebih jadi main band, main musik, jadi YouTuber, jadi Instagramer. Nah, itu lebih zaman sekarang tuh lebih jadi influencer tuh. Lebih make sense gitu daripada ya kalau zaman dulu kan harus kuliah, harus cari kerja, harus cari posisi di kantor gitu. Kalau zaman sekarang kan ya eranya sudah berbeda gitu. Lebih maju lah. Jadi eranya sekarang sudah berubah. Kalau anak-anak muda mah harus bisa mempergunakan kesempatan gitu ya, menggunakan sosial media dengan bijak, dengan konsisten gitu. Kalau dari Mang Otong sendiri, keinginannya apa dalam jalur musik ini dengan Koilnya sendiri gitu? Apa yang diinginkan? Aku mah nggak punya banyak keinginan. Cuman berusaha jadi orang kaya aja. Siap. Kayak dengan apa? Cara yang halal gitu. Dengan cara yang halal. Kayak materi atau kayak apa nih, Mang? Kayak materi ya. Kayak materi. Banyak duit lah intinya. Oke, amin. Banyak yang harus disupport, banyak yang harus dibayar, jadi. Oke, siap. Cuman pengen banyak duit aja gitu. Banyak duit, bahagia. Bahagia mah nggak perlu buat. Nggak perlu, oke. Udah cukup pokoknya keinginannya Mang Otong adalah kaya, banyak duit. Iya.
karena banyak yang harus disupport. Gitu dia. Kita doain semoga terlaksana, semoga lancar rezekinya berlimpah untuk Mang Otong ya. Thank you. Alhamdulillah, terima kasih Mang Otong, sukses selalu baik dari karyanya, kehidupan sehari-harinya dan keinginannya bisa terwujud. Iya, terima kasih. Jadi buat kalian jangan lupa kalian bisa follow Instagramnya Mang Otong Koil di Otkoil, OTKOIL sama Koil Official. Nah, itu di follow. Ada YouTube juga? YouTube channel? YouTube nggak ada. YouTube nggak ada. Jadi kalian bisa follow Instagramnya sekarang juga. Itu tadi obrolan yang sudah kita bahas banyak sekali. Semoga yang penasaran bisa terjawab di obrolan video kali ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Thank you! Bye.